kita akan belajar tentang diode konfigurasi. Kalau silikon ya, saya akan menggunakan silikon ya, bukan yang germanium. Kalau silikon ini ada pendekatan yang pertama paling dasar itu adalah pendekatan kalau short ya 0, kalau open ya tegangannya ngikut VCC begitu ya. Nah, ada pendekatan kedua itu yang simple, itu diode silikon, ini yang ideal ya, ini yang ideal yang saya jelaskan tadi, pendekatan pertama. Kemudian pendekatan yang kedua itu, kalau diode silikon dianggap 0,7 volt ya. Jadi ini 0, kemudian ketika dikasih 0,7 volt, lebih dari 0,7 volt, maka ini akan langsung naik arusnya. Nah, kalau seperti itu, analoginya seperti baterai 0,7 volt. Oke, kalau misalnya ini forward-nya, kalau reverse-nya, ya sudah, ini jadi open ya. Ini kalau reverse-nya misalnya ada arah dari sebelah kanan ke kiri, maka jadi open. Bagaimana jika tegangannya kurang dari 0,7? Forward, tapi tegangannya kurang dari 0,7. Misalnya 0,1 begitu ya. Nah, kita lihat ini 0,1, 0,2 itu tetap 0 ya. Kalau saya lihat di sini ini 0,1, 0,2, 0,3 sampai di bawah 0,7, dia dianggap 0 begitu. Maka dia tidak ada arus. Ini adalah pendekatan kedua. Ya, pendekatan ketiga yang mana? Gambar ini, ya. Kalau pendekatan yang terakhir adalah gambar ini. Gambar karakteristik dari diode yang menurut datasheet. Ini pendekatan yang sebenarnya. Tapi kalau kita menghitung menggunakan model yang seperti ini, kita sulit karena diode kan berbeda-beda gitu. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan yang paling sering kita pakai adalah pendekatan kedua, ya. Bukan pendekatan pertama, bukan pendekatan ketiga. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah pendekatan kedua. Yang mana? Yang ini. Jadi dianggap 0,7 volt, gitu aja. Oke, sampai sini jelas ya. Lanjutkan. Kalau kita punya sirkuit seperti ini ya, ada baterai, begitu kemudian ada diode, terus kemudian ada R, ya, maka gambarnya bisa dianalogikan atau diilustrasikan seperti gambar yang kanan ini. Ya, baterai, asal baterainya melebihi dari 0,7 volt, maka diode ini seperti baterai yang terbalik. Seperti baterai yang terbalik, dikurangi 0,7 berarti 10 misalnya, maka di R ini keluarnya 9,3. Sisanya di mana? 0,7-nya di sini. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita lihat gambar diode seperti ini ya, ada 10 volt, misalnya ini ke baterai ya, plus baterai 10 volt, yang ini ke minus baterai gitu ya. Maka kalau diode ada 1, 2, 3, berapa tegangan di masing-masing ini? Tentunya terhadap ground ya. Maka 10 saya kurangi 0,7 volt. Yang di sini berapa? 10 saya kurangi 1,4 volt karena 2 diode. Yang di sini 3 diode, 10 kurangi 2,1, sisanya itu tegangan yang 10 kurangi 2,1 ini R load ini gitu. Nah, kalau diodenya dibalik di posisi bawah sama 0,7, 1,4, 2,1 ya. Maka 10 dikurangi 3 kali 0,7 dibagi R untuk arusnya. Ya. Oke. Next. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang saya kemukakan tadi, kita hitung berapa arus yang mengalir di loop ini.
maka caranya adalah PD-nya 0,7. VR, nah VR itu ini ya, adalah E8 dikurangi 0,7. Ketemunya VR-nya 7,3 volt. Arus yang mengalir di diode atau arus yang mengalir di R atau arus yang mengalir di loop ini adalah tegangan VR 7,3 volt dibagi besarnya R 2,2 kilo ohm. Berarti besarnya ID adalah 3,32 miliampere. Ya, ini tinggal dibagi aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Ini Pak, mau tanya. Silakan, Dilan. Yang VT ini 0,7 volt dapat dari mana Pak? Oke, terima kasih. 0,7 volt ini kalau diode silikon kita pendekatannya menggunakan 0,7 volt. Kita lihat ya pendekatan yang saya jelaskan tadi. Kelewatan. Jadi ada 3 pendekatan kalau menghitung diode. Satu adalah pendekatan ideal, saya anggap pendekatan yang pertama. Jadi kalau pendekatan pertama paling mudah ya. Kalau forward, ini ya, kalau forward, maka saya akan seperti switch yang tertutup, maka tidak ada tegangan, ya 0 volt gitu aja. Kalau misalnya reverse, jadi arusnya dibalik misalnya ya, arusnya dibalik dari sebelah kanan, maka dia akan open. Itu pendekatan pertama. Nah, pendekatan kedua, itu yang gambar yang atas ini. Bila silikon itu dianggap 0,7. Diodenya silikon, maka dianggap 0,7. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, tinggal naik ke atas begitu. Oke. Nah, kalau germanium, kalau germanium 0,3 volt pendekatannya. Silikon 0,7, germanium 0,3. Jadi, kalau tegangannya di bawah 0,7 volt, maka diode ini tidak mengalirkan arus. Misalnya 0,1 volt, ya, ada supply 0,1 volt, maka seperti diode open. Oke, sampai sini jelas, Dilan? Jelas, Pak. Jika di atas 0,7, misalnya 0,8 begitu ya, maka 0,7-nya itu diambil oleh diode. Sisanya baru ke beban. Ini pendekatan kedua. Pendekatan ketiga yang mana? Yang kemarin kita pelajari ini. Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang paling dekat sebenarnya dengan aslinya. Karena apa? Karena kita menggunakan grafik karakteristik diode. Nah, ini menyulitkan dalam kita menghitung. Kenapa? Karena kita harus tahu karakteristik diode masing-masing kan, berarti butuh datasheet kan. Nah, di dalam perhitungan kita bisa mendekatkan dengan pendekatan kedua, ya, yang lebih dekat, begitu. Yang ini tadi. Jadi dianggap kalau diodenya apa? Silikon 0,7 gitu. Diodenya apa bahannya? Germanium pakai 0,3 gitu. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, ada lagi. Jadi ini tulisannya SI gitu ya. Tulisannya SI, maka potong aja dengan 0,7 volt begitu. Kalau ini tulisannya GE, potong saja dengan 0,3 volt gitu, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana kalau misalnya diode itu dibalik ya. Ini diodenya kan gambarnya ini namanya forward bias ya. Jadi dipanjar maju, bahasa Indonesianya dipanjar maju. Dipanjar maju diodenya arahnya ke kanan. Bagaimana kalau diode ini saya balik gitu ya? Atau supply-nya yang saya balik. Ya, sama ya. Jangan dibalik dua-dua, ya balik lagi forward bias gitu. Salah satu aja. Bagaimana kalau diodenya saya balik? Nah, munculnya seperti ini. Kalau diodenya dibalik, maka dia akan jadi open ya. Dia akan jadi open. Kalau open berarti
Berapa tegangan di diode? Iya, sama dengan mengukur supply gitu, 8 volt. Oke, sama dengan mengukur supply. Jadi kalau open kita kan sama dengan mengukur supply ya. Gitu. Berapa arus yang mengalir? Ya nggak ada. Kenapa? Karena putus kan. Gitu. Apakah ada arus yang mengalir? Lawang ini aja open, mana ada arus yang mengalir? Jelas nggak ada. Oke, next ya. Ini adalah contoh kalau kurang dari 0,7 yang sudah kita bahas tadi ya. Andai kata saya berikan 0,5 volt, kan kurang dari 0,7 silikon ya. Maka dia akan open gitu. Apakah ada arus yang di R? Ya nggak ada gitu. PR-nya berapa? 0 gitu. Arusnya ya 0 dibagi R, ya nggak ada gitu. VD-nya jadi sama dengan E, 0,5 volt ya. Oke, sampai sini saya akan jelaskan berikutnya itu dalam kondisi nyata, kenyataannya kesehariannya. Misal kalian beli diode, kamu punya alat ukur ya, kalian punya alat ukurnya itu ada yang tester diode, ada gambar diodenya. Itu kadang tidak 0,7, tapi kadang juga bisa 0,6, ada yang 0,58. Nah, itu kondisi yang sebenarnya. Gitu. Yang di dalam teori ini hari ini 0,7, kenyataannya bisa 0,5, bisa 0,6 gitu ya. Lebih tepatnya kadang 0,56, 0,58, ya itu kenyataannya gitu. Kita tidak menggunakan itu dulu, tapi menggunakan angka yang sama, berapa 0,7. Ya, kenyataannya kalau kalian ukur sendiri bisa kurang dari itu. Ya, ya silakan Kanaka ke toilet. Oke, next. Oke, kita lihat grafiknya yang tadi ya, 0,5. Nah, ini kan kalau dipadukan di grafik, dia kurang dari 0,7. Ya wes, 0 berarti ya, tegangannya 0. Ini pendekatannya. Oke, sekarang latihan sedikit ya. Tentukan nilai VO. Nah, VO ini berapa dan nilai ID yang ada di diode ini untuk rangkaian series berikut ini di bawah. Nah, jika tegangan LED, tegangan ini ya, LED merah ini, mana ini? LED merah ini sebesar 1,8 volt. Berapa arus yang mengalir di ID ini dan VO? Yuk, silakan dihitung dulu ya. Silakan. Baik, kita akan coba lihat ya. Berapa tegangannya? Sama semua. Jadi tegangannya adalah VO-nya 9,5. Dari mana gitu ya? 9,5 dari mana? Ya. Oke, 9,5 itu didapatkan dari ini gampang ya, 12 volt. Saya kurangi dengan 0,7 dikurangi dengan 1,8. Ketemunya 9,5. Arusnya dari mana? Arus yang mengalir itu sama dengan arus IR ya. Arus yang mengalir itu sama dengan arus yang IR. Berarti berapa? Ya VR dibagi R gitu. Ketemunya adalah VO. VR itu kan VO. VO dibagi nilai R. Ketemunya sekian. Oke. Berikutnya. Tentukan arus I, V1, V2, dan VO untuk series DC konfigurasi di samping ini. Nah, ini ada, ingat ya, lihat ya. Ini ada 10 volt, ini ada minus 5 volt. Ayo dicoba, dicoret-coret. Salah nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini ada 10 volt, ini ada minus 5 volt. Silakan.
Kalau kita next ya, kita lihat. Nah, begini ya. Kita lihat sama-sama ya. Kalau kita lihat ini 10 volt, terus kemudian ini arusnya lewat begitu ya. Terus kemudian ini minus. Ini gambar sebenarnya bagaimana sih? Saya akan coba gambarkan di sini ya. Kalau kita gambar rangkaian di atas itu sama seperti ini. Nah, sekarang minusnya itu bagaimana? Ya sudah, suplainya berarti dibalik. Nah, 10 volt ini kan sama terhadap ground juga kan? Terhadap nolnya ya. Yang 5 volt yang ini 5 volt. Kan terhadap ground juga. Nah, terhadap ini juga gitu. Baik 10 maupun 5 volt terhadap ground. Nah, gambarnya itu kayak gini kalau digambar baterai ya. Jadi yang ini, yang bawah ini karena minus 5 kan, maka yang ini dapatnya yang min. Gitu. Nah, ini yang kalian harus tahu dulu semua ya, cara gambarnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ya, sebenarnya untuk cari I, kita bisa pakai cara apa? Kalau RL, istilahnya menghitungnya, kalau misalnya ini satu loop, ya, kalian kan bisa hitung. Atau kita pakai cara dengan yang ini ya. Kita lihat di sini, E1 ditambah E2, ya, dikurangi VD, dibagi R1 ditambah R2 gitu. Kalian boleh pakai caranya RL untuk ngitung loop ini boleh ya. Terus kemudian ini juga caranya juga dari RL sebenarnya ya. E1 ditambah E2. E1 itu ini ya. E1 ditambah E2, E2 yang bawah ini dikurangi VD. Nah, dianggapkan ini lebih pasti ini ya 0,7 ya gitu. Dibagi nilai R-nya. Ketemunya berapa? 2 mili. Nah, yang kemudian yang berikutnya, bagaimana cara cari nilai VO? Nah, lihat. VO ini kan ditaruh di sini nih. Terhadap mana ini? Terhadap ground ini. Bukan terhadap min 5 loh ya. VO ini bukan terhadap min 5, tapi terhadap ground. Beda dengan V2. V2 ini adalah tegangan di R2 ini. Gitu. Kalau terhadap R2, kalau tegangan R2 berarti terhadap apa? Terhadap titik ini. Bukan terhadap ground. Nah, itu yang harus kalian pahami. VO itu tidak sama dengan V2. Ingat, VO tidak sama dengan V2. Karena V2 itu tegangan di R, VO itu tegangan terhadap ground di titik ini. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara ya. Kita bisa pakai cara loop-nya ini bisa ya. Nah, cara yang kita pakai di slide ini adalah kita hitung V1-nya gitu. V1 itu ini ya. Adalah arus dikalikan R. Ketemunya sekian. V2-nya adalah arus dikalikan R2. Ketemunya sekian. Nah, sekarang kita akan cari VO. VO itu di sini. Saya tambahkan VO. VO itu ini. Oke. VO-nya itu. Nah, berarti apa? VO sama dengan V2. V2 ini ya. Ditambah E2. Gitu. Karena arusnya ke kanan, kita lihat
V2 ditambah E2. 4,55. Karena ini minus kan? Minus 5. Ketemunya ini. Ya. Apa maksudnya minus 5? VO kan? Ya kan? Apa maksudnya? Gitu. Nah, berarti arah arus kan? Kalau minus. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Permisi, Pak, mau bertanya. Silakan. Untuk yang di persamaan I, E2-nya pakai plus 5V ya, Pak ya? Persamaan I yang mana yang? Yang atas yang pertama, yang E1 plus E2. Itu 10 plus 5 volt ya, Pak ya? Plus 5 volt karena apa? Coba gini, nanti tugasnya kalian bikinlah pakai loop ini ya. Jadi kalau misalnya mulai dari sini ya, dari bawah ini, min 10, arusnya kan ke kanan kan? Ya, kita tentukan ke kanan kan, berarti ini min 10, terus kemudian ini arus ini dikurangi diode, terus kemudian plus ini ketemunya min, ketemunya ini sorry, ini min ya, ketemunya min 5. Nah, nanti akan ketemu persamaan ini, ya. Gitu ya, Antoni ya. Kalian kalau di RL kan belajarnya begitu kan? Paham maksud saya? Antoni paham? Paham, Pak. Ya, Paham. nanti coba ya. Tugas saya ke yang lain, kita coba dari bawah ini, atau dari manapun ya. Kalau RL kan dari manapun kan. Minus 10 ditambah ini diode, ditambah ini. Terus kemudian kalau ini ketemunya min dulu kan. Berarti min 5. Nah, apakah kembali ke sini? Oke, coba nih ya. Paham ya mas saya? Karena ini kan kalau minus 10 terus ketemu minus 5 akhirnya kan plus nantinya. Oke? Gitu. Ya, dicoba nanti sama enggak gitu ya. Nah, makanya itu ya hati-hati bingungnya di situ gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ya yang belum paham 100% dari persamaan ini saya nggak menjelaskan tapi saya memberikan clue-nya. Coba dengan cara RL, sama kok ya. Dari mana? Misalnya dari titik bawah, minus 10, lari ke sini, terus kemudian ketemu minus 5. Nah, sama dengan 0 gitu kan, satu loop kan. Nah, nanti ketemu I-nya. Apakah persamaannya sama dengan ini? Ya. Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, next. Sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu paralel ya. Kalau paralel ini bagaimana gitu. Nah, ini sifatnya ya. Kalau kita ketemu ini 10 volt, terus kemudian ini ada R, terus kemudian ada 2 diode begini. Sebenarnya ini arusnya itu terbagi ya. Kalau kita lihat di sini arusnya terbagi. Terbaginya bagaimana? Sama seperti hukum Kirchhoff ya. Arus yang masuk ke satu titik percabangan ya itu akan mecah jadi 2 dan kembali lagi jadi sama dengan yang di atas. Keluarnya akan menjadi sama gitu kan. Nah, ID1 ditambah ID2 itu sama dengan I1. Kembali lagi ID1 ditambah ID2 I1. Tegangannya ya ini. Kalau tegangannya ya sama. Tegangan yang dipotong di sini berapa? Karena ini paralel ya sama. So the output voltage is 0,7 ya. Jadi di sini tetap VO-nya 0,7 karena sama. Terus fungsinya apa gitu ya? Kalau dia pengurangannya juga 0,7, terus fungsinya apa? Jadi begini. Kalau misal kalian ya punya E-nya ini besar sekali, R-nya kecil sekali ya. Berarti arus yang mengalir di arus di resistor ini kan sangat besar. Betul? Kalau misalnya saya ulang ya, tegangannya ini besar sekali, 100 volt misalnya ya. Yang ininya 0,1 volt.
arus yang mengalir di I1 ini besar sekali, betul? Semakin kecil R, berarti arusnya kan semakin besar. Gitu. Nah, saya mau kasih diode nih. Saya akan pasang diode. Bagaimana diodenya ini cuma adanya misalnya 100 dibagi 1 ohm aja. 100 volt dibagi 1 ohm. P sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. 100 dibagi 1. Berarti kan 100 ampere tuh arusnya ya. Gitu. Nah, diodenya saya punya cuma 50 ampere gitu. Kalau dilewati 100 ampere kira-kira apa yang terjadi? Ya meletus gitu ya. Nggak kuat. Tapi saya punya 2 gitu ya. Berarti ini boleh saya paralel. Berarti nanti akan terbagi 50 ampere, 50 ampere. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau di paralel itu memperkuat kemampuan arus dari sebuah diode. Tetapi voltage-nya tetap sama. Voltage yang diambil oleh diode itu karena paralel sama. Gitu. Sama seperti ketika kita punya baterai, katakanlah 9 volt, kemudian kalau kita seri, ketemunya kan 9 kali 2, 18 kan kalau kita seri. Apa yang terjadi kalau baterainya kita paralel? Ya tetap 9 volt, tapi arusnya lebih besar. Kemampuan arusnya 2 kali, gitu kan? Sama, diode juga demikian ya. Oke, sampai sini clear ya? Saya lanjutkan. Kalau ada yang enggak jelas, langsung saya diinterupsi, tanya, enggak apa-apa. Kita lihat ya. Anggap dua diode ini silikon dengan tipe yang sama ya. Anggap dua diode ini dengan tipe silikon misalnya 1N4001. Yang satunya juga 1N4001 begitu ya. Jadi karakteristiknya dianggap sama. Oke, kalau kita lihat 10 volt, 0,33 volt, ini 0,7 volt. Berapa arus yang mengalir? Nah, kita lihat I1 sama dengan VR, ini ya, dibagi R, bagi R. VR-nya berapa? E dikurangi VDD. 10 saya kurangi 0,7. Ketemunya berapa? 9,3 dibagi 0,33. Ketemunya 28,18. Ini arus yang mengalir di I1. Berapa arus yang mengalir di ID1 dan ID2? Karena karakteristiknya dianggap sama, maka dia akan terpecah 2. ID1 sama dengan ID2, yaitu dibagi 2, sama dengan 14,09. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Di contoh ini kita punya 2 LED ya. Punya 2 LED yang dapat digunakan untuk mendeteksi polaritas. Oke. Misal maksudnya gini. Kalau 8 volt, kira-kira Antoni, LED mana yang nyala? Plus ini ya, seperti ini LED mana yang nyala? Yang merah atau yang hijau, Pak? Oke, yang hijau. Good. Nah, tujuannya polarity tester itu atau polarity detector itu maksudnya apa? Kalau ini saya kasih min 8 volt, maka yang nyala yang merah, gitu kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kita tahu, oh ini polaritasnya plus ini, gitu. Tujuannya sirkuit sederhana itu digunakan untuk itu, gitu ya. Jadi kenapa dibuat bolak-balik seperti ini? Karena memang untuk deteksi polaritas satu tegangan yang nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada multimeter tentunya ya. Misalnya nggak ada multimeter, ini plusnya minnya yang mana? Nggak kelihatan. Tulisannya sudah terhapus. Bikin aja rangkaian seperti ini, maka kita bisa melihat gitu. Plus minnya mana ya. Nah, kalau misalnya I-nya sudah diketahui 20 mili, ya, berapa R-nya gitu ya. Maka ketemunya 300 ohm ya. Ini E dikurangi V LED dibagi R. Ketemunya 300 ohm ya. Berapa nilai R-nya ini? Berarti 300 ohm itu.
Oke. Next. Nah, kita lihat ya. The same problem ya. Temukan resistance jika berapa ini? Ininya 5 volt gitu ya. Put diode a reverse breakdown voltage of 3 volt. All of diode characteristic same ya. Nah, terus bagaimana ini caranya? Ya. Ini bisa kalau misalnya breakdown itu begini. Kalau seandainya ya breakdownnya LED merah ini itu 3 volt gitu ya, breakdown itu arus balik yang dapat ditanggung dia. Ini misal aja ini ya, nggak mungkin sih kalau kecil banget 3 volt. Nah, misalnya ini 3 volt, maka LED merah ini kan dipanjar terbalik. Bahasa Indonesianya kan dipanjar terbalik atau reverse bias ya. Nah, kalau dikasih reverse bias itu kan lebih besar dari 3 volt, maka dia bisa terbakar gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kita mesti melihat reverse biasnya berapa gitu. Tapi untuk keperluan yang kecil-kecil enggak masalah dibolak-balik seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ratusan volt, nah itu bisa berbahaya ya. Mesti dicek berapa reverse bias dari LED merah. Karena apa? LED ini juga diode gitu. LED kan LED, light emitting diode gitu kan. Dioda juga. Maka mesti dicek berapa kemampuan reverse biasnya gitu. Kalau kalian selama ini mungkin dulu pada waktu LK digital ya, kalian bikin power supply. Kan nggak pernah tahu kan, pakai diode ya sudah, karena digambarkan rangkainya seperti itu, ya wes bikin aja misalnya gitu ya. Nah, contoh 1N4001 itu reverse biasnya itu 100 volt. Ya. 50 volt, maaf. Kalau 1N4002 reverse biasnya itu 100 volt. Ya. Oke. Nah, kalau charger, nah charger yang seperti ini ya. Charger yang seperti ini. Oke, charger yang seperti ini. Ini itu dari AC 220 itu langsung di DC-kan. Ya. AC 220 langsung di DC-kan. Otomatis kan tegangannya tinggi banget kan? Minimal kan 220 itu gitu. Nah, dioda apa yang bisa sampai 220 gitu ya? Kalau peak-nya lebih dari 220 kalikan angka 308 kira-kira. Nah, dioda apa yang digunakan agar aman gitu ya? Padahal saya tadi sebut 1N4001 itu yang paling umum digunakan tegangannya kemampuan arusnya 1 ampere. Reverse biasnya 50 volt. Bagaimana kalau yang digunakan seperti ini, charger ini? Dia itu langsung dari 220 di DC-kan gitu. Dia pakai 1N4007 gitu ya. Berapa volt? Kalau misalnya dia butuhnya 1 ampere loh ya. 1N4007. Berapa volt memang reverse biasnya? 1000 volt. Nah, berarti kita mesti tahu berapa reverse bias yang akan digunakan di dalam sirkuit kita. Kalau 220, maka saya pakai reverse bias yang lebih tinggi kemampuannya. Gitu. Sampai sini jelas ya? LED juga sama, kita mesti tahu kalau lu tak pakai untuk 1000 volt, bolak-balik lagi gitu ya. Ini kan dipakai bolak-balik. Maka kita harus tahu berapa reverse bias dari LED ini. Gitu. Kalau saya misalnya saya kasihnya 100 volt gitu ya. Aman enggak gitu ya? Jangan-jangan nanti jebol gitu. Mesti tahu. Kalau untuk tegangan yang kecil-kecil rasanya rata-rata aman ya. Ini kan contoh aja. Breakdown voltage 3 volt ya. Oke. Next. Kita lihat ya. Kalau kita punya sendiri-sendiri, jadi kan biar enggak jebol tadi, ini sendiri-sendiri ya. Dikasih resistor sendiri-sendiri, dihitung sendiri-sendiri karena
apalagi LED biru sama LED merah itu tegangannya nggak sama, ya, tegangannya nggak sama. Jadi kalau biru katakanlah ini 5 volt, kalau merah berapa? Misalnya 1,8 volt, ya dihitung sendiri-sendiri. Lebih baik tentukan sendiri-sendiri daripada yang tadi R-nya sama, satu saja, ya. Kita gunakan sendiri R-nya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, ya, ini sama ya. Jadi tinggal menghitung seperti tadi. Saya keep aja. Nah, ini ada tugas. Baik offline atau online. Tugas ini tolong dibikin ya. Jadi kalian bikin atau merencanakan gambar atau logo atau apapun whatever ya, dengan jumlah LED-nya itu 200 pieces ya. 200 pieces. Ini kalau, nah ini agak sulit ya, biasanya itu saya buat kelompok. Saya buat kelompok 200 LED itu kalau 500 rupiah kali, nggak usah banyak-banyak lah, tapi kalian punya pengalaman untuk merangkai LED ya, gitu. Dikurangi aja ya. Ini saya sederhanakan biasanya kelompok 2 orang. Saya sederhanakan jadi 50 ya. 50 biji. 50 biji LED ya. Ini yang 200 ini jadi 50 biji. Sekarang kita diskusikan dulu. 50 biji itu menurut kalian mau diapakan gitu ya. Karena ini sendiri-sendiri kan. Nah, 50 biji itu mau diapakan. Oke. Ayo, diskusi dulu. Siapa yang punya pendapat? 50 biji ini mau diparalel semua kah? Atau di seri semua kah? Katakanlah tegangannya kalian di rumah punya berapa? Tegangan supply misalnya punya 12 volt. Misalnya. Nggak cukup kan? 50 biji di seri cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Gitu. Terus diapain? Diparalel semua kah? Kombinasi seri dan paralel. Ya, tugasnya sebenarnya adalah kalian membuat kombinasi LED, seri, dan paralel. Ya, gitu. Nah, apakah 50 biji ini harus 50? Ini minimal ya. Minimal. Misalnya 55 biji. Boleh. Tujuannya adalah kalian merancang kombinasi seri paralel. Oke? Nah, ini tugas kalian boleh pakai disolder di papan apa ini triplek atau mau dipakai project board juga boleh ya. Nah, kalian desain dulu 50 seri paralel diapain. Kalau misalnya mau bikin nama kalian sendiri juga boleh ditata ya. Sehingga kalian bisa gunakan. Paling tidak ada bentuknya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang Jadinya tugas individu ya, Pak? individu. Soalnya kalau kondisinya offline kan enak kelompok. 200 itu kelompok biasanya 2 orang. Nah, karena individu ya sudah. Saya kasih aja minimal 50 biji individu. Ya. Kalau kelompok di rumah masing-masing gimana caranya? Apa bisa? Ya, Pakai sulit aplikasi, kan? Pak. Kenapa? Gimana? Ada usulan? Pakai aplikasi, Pak, simulasinya. Aplikasi gimana maksudnya? Kayak multisim itu apakah bisa, Pak? Oh, simulasi. Ini real ya. Karena kamu simulasi 30 menit selesai itu. Dan hitungannya
sama. Tapi kamu tidak akan pernah punya experience LED itu bisa nyala lampunya berbeda karena apa? Itu tidak akan ketemu di multisim. Ya, ini real, LED real ya. Jadi kalian harus beli 50 biji LED gitu. Biasanya memang 200 dipakai di offline-nya itu 2 orang. Karena kan nata. Saya minta bikin nama, bikin apa begitu. Nah, ini dibuat 50 biji aja ya. Oke. Jangan Oke, pakai Pak. simulasi. Kalau simulasi itu kalian tidak akan ketemu yang namanya LED tingkat kecerahannya berbeda karena pengaturan resistor yang salah. Nggak ketemu. Simulasi nyalanya semuanya sama. Nyala gitu, selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian salah R gitu ya, kalau di nyatanya itu bisa nyalanya satu redup, satu terang. Nah, simulasi tidak bisa keluarkan itu. Oke, jelas ya? Nah, dihitung dulu R-nya berapa, seri kombinasinya, seri paralelnya gimana kombinasinya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, mau tanya. Silakan. Itu LED-nya terserah warna apa ya? Terserah. Terserah, ya. Saya cerita Itu, sedikit. Silakan, lanjutkan. maaf motong Pak. Enggak apa-apa. Itu kombinasi seri paralel, jadi kayak minimal kan 50 biji LED, terserah warna apa itu. Bikinnya juga kayak model-model terserah ya, kayak misalnya boleh bikin inisial nama gitu-gitu, atau Iya, bagaimana? terserah. Jangan kalau bisa, jangan cuma ditoto panjang gitu aja ya, nggak ada fungsinya. Kamu misalnya bikin inisial nama, ya, bentuknya terserah. Saya nggak batasin. Saya berharap kalian menata, ya. Saya akan kasih nilai lebih untuk kalian yang tertata, gitu. Tapi kalau cuma panjang gitu aja, nggak ada maksudnya kan. Makanya saya cerita sedikit tadi. Saya dengan kombinasi LED ini, saya pernah bikinkan logonya satu perusahaan. Zaman itu ada ice skating di Tunjungan Plaza. Mungkin kalian masih kecil ya. Saya bikinkan logonya ice skatingnya Tunjungan Plaza. Itu nyala, logonya besar, itu ribuan LED itu ya. Ribuan LED yang saya tata gitu. Nah, itu kalau kita itu salah menentukan resistornya, ini ribuan LED masanya ya kan logonya besar gitu. Kalau kita salah menentukan resistornya, itu satu bisa terang, satu bisa redup. Satu rangkaian itu terang, satu rangkaian redup. Mana ada, kalau kita pakai sendiri, nggak ada yang komplain ya, diri kita sendiri yang komplain. Tapi kalau pesenannya orangnya yang komplain gitu. Lah kenapa ini redup, ini terang begitu? Nah itu tidak bisa disimulasi. Gitu. Simulasi hanya bisa mengeluarkan nyala, sudah selesai. Gitu ya. Tapi yang redup, nyalanya redup, nggak kelihatan. Gitu. Ya dengan tugas ini minimal kalian tahu, ternyata arus itu berpengaruh ya terhadap nyala dari sebuah LED. Gitu. Oke? LED itu pun sebenarnya ada tingkatannya. LED yang murah-murah banget gitu ya, enggak semua yang murah sih. Itu kadang-kadang bisa nyalanya bisa beda-beda. Gitu. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kita coba dengan LED 50. Mau dikumpulkan kapan? Berapa lama? Usulan, silakan. Kalau boleh tahu ini waktu offline biasanya untuk nilai apa ya, Pak? Tugas atau Tugas Antoni. Gitu. 2 minggu ya? Atau seminggu cukup? Ini ada yang ini ya? Kenapa? 2 minggu ya? Oke. Oke, 2 minggu. Saya tulis di sini ya. Sekarang tanggal berapa ya? 20 Agustus, Pak. Berarti 2 minggu kemudian tanggal berapa? Kita lihat. Tanggal 3 ya. Maksimal tanggal 3 September. Dikumpulkan bentuknya apa? Bentuknya adalah satu adalah report. Report ini perhitungan kalian itu loh ya. LED-nya bentuknya sirkuitnya seperti apa, nilai R-nya berapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua videokan. Videokan yang sederhana aja.
ya, jangan terlalu panjang. Videokan, ini dibentuknya apa? Video sederhana nyala dari LED-nya, ya. Oke. Reportnya PDF aja. Nanti di submit ke Google Classroom. Tulis sekarang aja ya. Pak. Ya, ada pertanyaan? Durasi untuk videonya itu berapa, Pak? Durasi untuk videonya. Yang penting jelas, mau 5 detik, 10 detik, enggak apa-apa. Ya, yang penting jelas. Jelas ya. Saya tulis sekalian ya. Untuk sumber tegangannya berarti terserah kita dan berapa? sesuai kombinasi kita ya Pak? Iya, terserah. Saran saya, sumber tegangan jangan mengikuti LED-nya, tapi desainmu yang mengikuti sumber tegangannya. Bingung atau bingung? Bingung, Pak. Bingung. Gini, maksud saya gini. Saya di rumah itu punya sumber tegangannya 12 volt. Ya wes, pakai itu aja. LED sirkuitmu yang menentukan gitu. Jangan kamu bikin sirkuit dulu, berapa? Tegangannya tak adjust saja, cari gitu ya. Nah, gitu. Yang kamu punya aja. Punyanya 5 volt, ya nggak apa-apa pakai 5 volt gitu. Meskipun kenyataannya loh ya, kenyataannya nanti kalau kalian desain, kalian akan tentukan gitu. Ini baiknya saya kasihin 32 volt, biar arusnya nggak terlalu tinggi. Semakin kalian banyak paralel, semakin tinggi arusnya kan. Anggap aja LED-nya 20 mili. Kamu paralelkan 20 kali 10 misalnya. Berarti kan 200 mili. Gitu. Nah kalau ini kondisi realnya ya. Misalnya kalian bikinkan beneran logo gitu ya. 1000 pieces. Mau paralel semua. Wah itu power supply-nya bisa mahal sendiri. Itu. Kenapa? Karena trafonya harus gede kan. Gitu. Atau sekarang pakai switching-nya harus besar. Oke? Jadi sesuaikan dengan supply yang ada. Pak, saya boleh enggak pakai baterai? Boleh, gitu ya. Baterai misalnya 9 volt. Tapi ya, nek sering kalian coba ya gampang habis, gitu ya. Oke? Sesuaikan yang kalian punya, gitu. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau pakai running text sih apa, Pak? Jangan. Kalau running text itu harus diprogram, ya. Kalau running gitu, Pak. Iya, kalau kamu pakai running tag yang sudah jadi misalnya ya, itu banyak kan LED-nya, tapi kalian belinya itu mungkin 100.000 dengan sebanyak itu. Tapi kalian harus merotoli LED-nya. Boleh Pak, saya protoli LED-nya? Boleh. Gitu. Tapi kalau kalian pakai running tag yang beli modulan itu, tahu maksudnya itu ya, yang modul itu ya? Iya, Pak. Nah, kebetulan di rumah ada, Pak. Nah, itu kan harus diprogram. Tugasnya nggak sampai ke situ, gitu ya. Harus diprogram tuh maksudnya kamu tinggal masukkan. Nah, tugas kali ini itu bukan itu. Tugas kali ini adalah kamu menentukan kombinasi seri paralel dari LED untuk mendapatkan resistornya. Oke, jelas ya? Kalau kamu mau menggunakan running tag, LED-nya misalnya ada running tag yang rusak-rusak, misalnya kamu jual gitu ya. Kan kadang ada running tag yang rusak-rusak kan, misalnya modul yang rusak gitu. Saya pakai LED-nya itu tak coploki boleh gitu ya. Karena lebih murah mestinya. Dan LED-nya bagus. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 3 September. Saya tulis sekalian ya. Pak, ya. Mungkin Bapak ada kayak karyanya gitu kan, supaya kita ada gambarannya gitu Pak. Kalau karyanya ada, saya tunjukkan ya. Tapi yang untuk Tunjungan Plaza nggak ada. Itu pertama kali saya lulus itu. Jadi sebentar, saya umumkan di Google Classroom biar nggak lupa ya. Tunggu sebentar ya. Saya bikinkan. Ya, bagi yang kalian yang belum join di Google Classroom, join ya. Gitu. Contoh ya. Saya punya LED.
Oh, nggak connect. Sebentar ya, stylus saya habis baterainya. Saya cas 5 menit dulu sebentar. Saya punya LED ya. Katakanlah LED-nya ini, nah 1, 2, 3, katakanlah 6 gitu ya. Ini LED 1, 2, sampai 6 ya. Kemudian saya kasih resistor. Kemudian katakanlah tegangannya misalnya 12 volt yang kalian punya. LED-nya ini 1,8 volt ya. Berarti suplai 12 volt ini bisa dapat berapa LED seri, gitu kan? Sampai sini jelas ya, kalian ya? Ya, jelas, Pak. Oke. Nah, dari 12 volt ini saya bagi dulu, 12 volt saya bagi 1,8. Kalau nggak salah ketemunya 6,67 tadi. Nah, ini kan nggak bisa ini. Berarti kalian serikan 6 gitu. Nah, kalau demikian jumlah max-nya berapa? Berarti 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. Ini VR. Kalau kalian hitung, ya, ketemunya 6 LED dikalikan 1,8 volt, ketemunya nih, coba dibantu ya, 10,2 nih, Pak ya. 1,8. 10,8, Pak. Oh, 10,8. Oh, salah. 10,8. Ini ya. Berarti VR-nya sisanya 12 dikurangi 10,8 kan? Sisanya VR ini ya sama dengan 1,2 volt. Nah, kalau arusnya mengalir ini 20 mili, oke, berapa nilai R-nya? R sama dengan V sama dengan I kali R. R sama dengan V per I. Ketemunya berapa? P-nya 1,2 dibagi I-nya 20 mili. Bagi enggak? Berapa ini? Nah, itu Pak. Arusnya itu tahu dari mana, Pak? Saya bingung gini, gitu. Kalau kamu mau tahu arusnya, sebenarnya bisa 2 cara. Yang pertama dari datasheet. Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama dari datasheet. Yang kedua dari pengukuran. Yang ketiga, tipikal. Saya pakai 20 mili ini tipikal, Alan. Beberapa LED yang kita sudah pernah coba untuk merah ya, itu sekitar 20 mili, 10 sampai 20 mili. Yang kedua, pengukuran seperti apa? Kalian ukur dengan multimeter dulu ya. Ini tinggal berapa ohm gitu ya. Ukur dengan multimeter dulu, ketemunya V-nya 1,8 ya. Kemudian kamu kasih gitu ya. Kasih apa? Kasih supply sebesar 1,8 sampai 2 volt. Supply misalnya power supply ya, plus min. Kemudian kamu kasih LED. Ini. Terus kemudian kasih ampere meter. Muncul ini berapa? Gitu. Oke, jelas? Oke, Pak. Ini baterainya harus 1 ya, Pak? Enggak juga. Enggak juga. Oh, boleh sembarang? Sembarang. Saya enggak terlalu, misalnya gini, baterai 9 volt. Saya pakai baterai 9 volt. Saya pakai 2. Jadi berapa? 18 volt kan? Boleh. Gitu. Kira-kira gitu ya. Pak, saya pakai 1 aja. Enggak apa-apa. 1 juga enggak apa-apa. Pak, saya pakai 1,5 boleh? Boleh. Baterai 1,5. Enggak kuat kalau 1,5 ya. Misalnya ini. 3 volt. 1,5 kan? Pakai baterai ABC itu. Ya, tapi saran saya kalau ABC 3 volt, cepet habis kamu ya. Kenapa? Karena kan jadi paralelnya banyak sekali gitu kan. Ya susah kamu bikinnya gitu. Nah, paling enggak 9 volt atau seri 2 18 volt gitu.
Sebenarnya kalau kamu sudah punya supply-nya itu ya boleh loh. Supply-nya apa? Charger misalnya ya. 5 volt gitu boleh dipakai aja ya. Dulu di LK Digital nggak pernah bikin power supply dah. Enggak, Pak. Itu kan yang waktu LK Digital itu boleh disuruh pakai apa namanya? Charger atau buat baterai. Pakai baterai gitu, Pak, kalau nggak salah. Ya ya. Oh iya Pak Indar ya yang di awal ya. Dengan saya baru yang di setelah UTS ya. Gitu ya. Iya, Pak. Biasanya saya sebelumnya saya suruh bikin power supply, saya gambarkan rangkaiannya, kemudian nah itu bisa dipakai maksudnya. Saya lupa. Itu. Ya wis pakai ini aja, charger boleh gitu. Cuma charger kan cuma 5 volt. Mau pakai baterai juga boleh. Yang baterai kotak itu juga boleh, terserah gitu. Balik lagi ke sini, ini jelas ya? Iya, Pak. Nah, Sudah sekarang mulai ngerti. tinggal berapa rangkaiannya paralelnya ini loh. Tinggal kalian tentukan berapa. Nah, kadang-kadang di terakhir itu ada kebutuhan itu begini. Saya ternyata butuhnya enggak 6, butuhnya cuma 3. Nah, R-nya ini kan beda toh. Betul ya? Nilai R-nya ini kan beda kalau ini 3. Dibanding 6. Nah, itu loh yang kalian harus tentukan. Makanya desain ininya harus ditentukan dulu. Bentuknya seperti apa. Nah, kamu tentukan LED-nya. Digambar pakai kertas dulu. Posisinya LED itu di mana. Baru kalian bisa tentukan berapa seri, berapa paralel. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan Jelas, Pak. tentang ini? Masih, Pak. Ya, tentang ini. Saya, Pak. Silakan. Saya mau nanya. Berarti kalau misalnya kayak si supply-nya lebih kecil, berarti bisa dibilang lebih terbatas gitu dalam nyusun si LED-nya kayak dalam hal serinya. Benar. Kalau bateraimu misalnya cuma kecil 5 volt, berarti serinya itu juga terbatas. Betul banget. Kenapa? Kadang-kadang orang yang membuat ini ya, usaha seperti ini, tegangannya itu ditinggikan gitu. Agar tidak terlalu besar juga ampernya tujuannya. Nah, makanya kita milih gitu. Kalau kita punyanya yang kan ini kan enggak banyak, ini cuma 50 LED. Nah, kita milihnya suplainya berapa itu tergantung kita sebenarnya. Yang jelas semakin kecil, semakin serinya semakin tidak banyak. Paralelnya nambah banyak kalau jumlah LED-nya 50 misalnya gitu. Paralelnya jadinya tambah banyak. Gitu kira-kira, Derek. Oke, makasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk berikutnya. Saya tutupi dulu ya gambar-gambar tadi. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk paralel dan seri paralel ya. Sekarang kita lihat kalau semisal gambar rangkaian ini ya, 20 volt, diodenya di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya untuk mencari I1. Ya, ini gambarnya saya taruh di sebelah kanan. Oke, berarti ini ada ID2, I1 dan I2 ini ya. Oke. Caranya yang pertama, tegangan dioda ini
dengan tegangan ini? Menurut kalian sama atau beda? Sama harusnya. Sama. Ya, kenapa? Karena paralel gitu ya. Nah, sekarang kalian coba cari I1. I1-nya sudah ada ini ya. I1 0,7 ya dibagi 3,3 kilo. Sekarang coba kalian cari I2 dan ID2. I2 itu yang ini ya. Yuk, silakan latihan dulu. I2 dan ID2. Silakan kalian coba ya. Berapa nilainya? Oke, kita lihat, kita lanjutkan ya pembahasannya ya. Jadi kita akan lakukan adalah, yang pertama adalah ini ya, katakanlah dari min E gitu ya. Min E, terus kemudian plus PK, plus VK, terus kemudian plus V2, gitu, sama dengan 0. Ini sign-nya kebalik semua. Maksudnya enggak masalah. Jadi ini sebelah kiri kanannya aja, ya kan? Ini kan min V2 plus E, min VK1, min VK2 sama dengan 0. Sama aja. Oke. Ketemunya V2-nya adalah 18,6 ya. 18,6 volt. Kemudian kalau sudah kita lihat berapa I2? I2 yang bawah, I2 yang atas menurut hukum Kirchhoff sama. Ya. V2 dibagi R2. Ketemunya 3,32 mili. Nah, sekarang tinggal I2 ini sama dengan ID2 ditambah I1 gitu. Ya. Maka ketemunya ID2-nya 3,11 mili. Ya, karena kita sudah ketemu I2-nya kan, sedangkan I1-nya tadi sudah ketemu, ya. I1-nya sudah ketemu. Sekarang tinggal dikurangkan saja. Ketemunya ID2-nya 3,11 mili ampere. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk pembahasan terakhir untuk hari ini. Ya, kita akan lihat bagaimana cara membuat AND dan OR gate. Ya, AND dan OR gate. Jadi kita lihat ya, kalau saya kasih dua diode begini ya, dua diode, kemudian saya kasih R. Nah, misalnya ini 10 volt, ini 0. Anggap aja silikon gitu ya. Berapa tegangan VO? Berarti kalau ini 10, kemakan ini 0,7, ketemunya di sini 9,3. Kalau ini 0, ya nggak masalah. Di sini tetap 9,3, gitu kan? Bagaimana kalau dibalik? 10-nya di bawah, 0-nya di atas. Sama, ya. Seperti ini ya rangkaiannya ya. 10, ini masuk ke ground. Ini berapa? 9,3. Bagaimana kalau dibalik? 10-nya di sini, 0-nya di sini. Sama, 9,3. Bagaimana kalau 10 dan ini 10? Sama, 9,3 juga. Gitu. Nah, kalau ini saya ganti dengan 5 volt, TTL misalnya ya. TTL 5 volt, ketemunya di sini 4,3 volt. Ya, jadi ini anggap aja 4,3 masih dianggap 1 ya, logik 1 ya. Seperti bagaimana? Logik 1, maka akan 1. Logik 1 sama 0, logik 1. Logik 0 sama logik 1, tetap logik 1. Nah, kalau misalnya ini 0 sama 0, ini tidak ada tegangannya, tapi masukkan ground. Ketemunya berapa? Ya ground, 0. Maka ini adalah rangkaian dari OR gate. Ya. Kalau kita mau bikin OR gate, bisa pakai diode seperti ini. OR gate 5 input, ya sudah tinggal diodenya dikasih ini. Gitu. Maka saya bisa membuat OR gate berapa input, terserah kita.
Oke, sampai sini jelas untuk ORCID? Ya, kalau jelas kita akan berikutnya belajar ke NGIT ya. Nah, NGIT ini yang agak sedikit rumit gitu ya. Ada supply di sini ya. Ada supply. Kalau saya kasihin 10 volt di sini ya. Nah, ini saya kasih 10 volt juga. Ini saya gambar aja ya. Soalnya rumit. Oke, saya gambar. Misalnya ini ya. Ini saya kasih 10 volt. Terus kemudian ini saya kasih ground. Saya kasih ground. Nah, tegangan VO-nya kan di sini. Nah, ini gambarnya jadinya seperti apa? Maka ini sama dengan 10 volt. Terus kemudian oke, VO ini terhadap ground. Ya. Ini anggap short dan open ya, short dan open. Kalau misalnya ini ground, ini kan larinya ke sini. Kalau ini ground, ini saya gambarkan begini ya. Kalian lihat sama enggak? Gambar kiri sama kanan kira-kira sama enggak? Yang ini dengan yang Sama, ini? Pak. Oke, sama ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ini 10 volt, berarti tegangan di sini berapa? Terhadap ground ya. Ayo, berapa yuk? Halo, berapa yuk? Apa? Yekia berapa? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Siapa? Dilan? Sama, Pak, masih bingung, Pak. Bingung juga? Yuk. Saya ulang ya, kalau gitu ya, kalau masih bingung ya. Sekarang kalau begini. Nah, sekarang balik ke siapa tadi? Yekia dulu. Ya, ini kira-kira berapa yang di V ini? Berapa volt? Bingung enggak? Yang di phase itu harusnya P-nya dioda. V-nya diode, berarti kan 0,7 kan? Ya. Iya. Nah, sekarang good. Kalau di sini berapa ya, Kia? Sama. Apa ini? Tetap 0,7, Pak. 0,7 ya.
Iya. medium ya tadi ya. Oke, 0,7. Oke, good. Nah, kalau di sini berapa? Ini kan podo kayak gini kan. 0,7 kan? Sama tuh. Betul enggak? Sama dengan yang tadi tuh. Ya, sampai sini paham enggak? Yang nggak paham langsung tanya ya. Saya diinterupsi aja. Karena online ini kan saya nggak bisa lihat kalian satu-satu. Jangan sampai pas tes jelek gitu ya. Oke, Orly paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Semua paham? Oke, semua paham? Paham, Pak. Oke, berarti kalau nggak paham langsung tanya ya. Gitu. 10, berarti kalau 10, ini kasih 10, ternyata ini dikasih ground, ini dikasih ground, ketemunya di sini 0,7. Sekarang berikutnya, ini nggak tak kasih ground. Saya kasih 10 volt. Ya. Berarti ini juga berubah. Juga berubah begini. Terus satunya ini 10 volt. Boleh kan tak ambilkan ke sini? Iya. Rangkaian kiri sama kanan sama enggak kira-kira? Sama, Pak. Nah, ini V. Voltmeter ya, V itu ya. Maksud saya voltmeter V itu. Nah, saya ubah ininya. Berapa tegangan V ini? Yuk, kasih pendapat. 0,7. Masih tetap 0,7, Pak. Iya, 0,7. Sekarang saya tanya, fungsinya ini itu apa? Ini open apa short ini? Open ya, Pak. Short harusnya. Nah, sekarang saya kasih berikutnya. Kalau saya punya ini, saya punya resistor, saya punya begini, kalian pasti tahu ya. Ini open apa short? Saya anggap diodenya sebagai saklar dulu, biar gampang. Open apa short? Pendekatan 1 ya. Saklar. Saya nggak pakai 0,7 deh, pendekatan 1. Rangkaian ini open apa short? Short, Pak. Oke, short. Jelas semua? Jelas ya semua ya? Oke, berikutnya. Tak ulang lagi. Ini open apa short? Open, Pak. Open, Pak. Oke, ya. Kalau sekarang begini. Diode itu open apa short? Open, Pak. Nah, semua tahu kenapa open? Tahu enggak? Ini enggak ada jawaban, tak anggap tahu nanti. Ayo. Ada yang enggak paham? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Nggak tahu, Pak. Baik. Nggak tahu ngomong nggak tahu ya. Saya nggak bisa menelaah kalian. Oke, thank you. Nah, gini loh. Tak ganti dulu ben gampang. Ya. Ganti apa ya? Ini tak ganti dulu begini. Ini kira-kira open apa short? Open, Pak. Semua tahu enggak kenapa open? Ini sama dengan Pak. Nggak tahu ya ini ya? Ya, nggak apa-apa. Saya lebih suka Karena keterangan. plus ketemu plus ya, Pak. Ini loh. Tak gambar gini boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Sama ya?
ini loh. Diode ini kan arah arusnya itu kan forward itu kan ke sana. Ya. Terus ini arusnya itu ke sana. Ya pasti tidak jalan ini. Paham ya? Arah arus ini kan ke kanan. Sedangkan diode ini kalau forward itu ke sana. Jadi kalau reverse, ya ini kan nabrak. Dihalangi ini kan. Maka jadi ini open. Ini juga open. Demikian juga kalau ini. Kenapa open? Karena arusnya kan ke sana. Nah, ini kan ini open. Itu dulu. Jelas apa enggak? Ini enggak jelas, saya enggak lanjut dulu gitu maksud saya. Siapa yang enggak jelas? Enggak apa-apa. Kalau enggak jelas, tanyakan dulu. Jelas, Pak. Saya... Sudah ya? Jelas ya? Yang lain, yang lain. Pak, jadi dia karena tabrakan itu makanya jadi open ya, Pak? Iya, dia sebenarnya bukan tabrakan, ini bahasa saya ya. Dalam arti tegangan itu tidak mencukupi untuk dia 0,7 kan? Tegangannya enggak cukup gitu. Misalnya contohnya begini juga boleh. Nah, misalnya gini ya. Kalau saya taruh di sini misalnya ya, yang gampang aja. Sama seperti tadi ya. Saya taruh di sini. Nah, sebenarnya diode ini tuh kan dapatnya katakanlah kita hitung 1 kilo, ini 9 volt ya. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ya. Berarti masing-masing ini kan, ini dilepas dulu diodenya. Dilepas dulu. Berarti masing-masing berapa? Kalau ini 9 volt. 3 volt, 3 volt, 3 volt. Benar enggak? Betul, Pak. Benar ya? Paham semua ya ini ya? Dibagi 3 kan? Nah, kemudian saya taruh diode. Tapi ngadepnya ke sana. Nah, otomatis kan kalau 3 volt, 3 volt ini kan di sini 9. Di sini karena ini 3 volt, di sini 6 volt. Ini terhadap ground ya. Terhadap ground. 6 volt terhadap ground. Yang di sini 3 volt. Jelek itu tulisannya. 3 volt terhadap ground. Sampai sini setuju ya? Nah, kalau di sini 3 volt, di sini 0 volt, ini 3 volt, ya. Mana bisa ini ke sana gitu. Yang dibutuhkan itu kan arah arusnya itu kan ke forward bias minimal 0,7 volt kan gitu. Jadi kalau yang di sini lebih positif daripada yang di sini, pasti dia open gitu. Yang di sebelah atas ini kan anoda, ini katoda. Katoda lebih positif daripada anoda, pasti open. If katoda lebih besar daripada anoda, pasti open. Itu dulu ya. Sampai sini jelas? Masih kalau jelas, saya jelas sih, Pak. Jelas ya. Yang lain? Oke, bisa saya lanjut? Jelas, Pak. Oke. Nah, kembali lagi ke sini ya, yang ke N tadi. Mana tadi N saya? Nah, ini. Ini itu open. Kenapa? Karena tegangan ini katoda ya, ini anoda. Kenapa? Karena katoda dapat lebih besar daripada anoda. Yang ini tuh pasti open, ya. Nah, kalau open, ini sudah tidak dianggap ini. Ini sudah dianggap tidak ada. Sorry. Ini sudah dianggap tidak ada, kayaknya open begini. Nah, makanya 0,7. Berarti kalau saya simpulkan begini. Ini input A, input B. Input A, input B. Out ya, atau V out gitu ya. Nah, kalau misalnya 0 volt, 0 volt tadi keluarnya 0,7 volt. 0, 10 volt keluarnya juga 0,7 volt. 10
0, keluarnya juga 0,7 volt. Kalau ini kan tinggal dibalik aja ya. Nah, sekarang kalau 10 volt, gitu kan. Oke, berarti sekarang ini sudah open 1, ya. Sekarang yang kedua ini tak balik. Tak tambahi. Dua-dua kan di sini, open dua-dua. Nah, tegangan Vout ini berapa? Karena ini open kan? Maka tegangan Vout ini, Vout sama dengan ini, E. Sama dengan E, ketemunya 10 volt. Karena open kan? Ini open. Diodenya dua-dua ke atas ini kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah sifat dari AND gate. Berapapun ya, misalnya ini enggak 10, tapi ini 5, 0, 5, 5. Ternyata 5. Ini sifat dari AND gate. Ya. Oke, kira-kira seperti itu AND OR gate. Kita lihat kembali ke slide-nya. Nah, ini adalah gambar dari AND gate. Kalian mau bikin AND gate berapapun, 5 input, 7 input, ya bisa, tinggal seperti ini. Maka kalian bisa bikin AND dan OR gate. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk AND gate atau OR gate? Jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, materi kita hari ini sampai di AND gate. Ya, berikutnya kita akan melanjutkan ke bagaimana jika dikasih gelombang sinus di minggu depan. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, untuk